Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin memahami bagaimana algoritma YouTube bekerja, Anda telah berada di video yang tepat. Pada video ini, akan dijelaskan algoritma YouTube terbaru, dan cara menaklukkannya untuk mengembangkan channel YouTube kita. Kita sering mendengar saran dari banyak YouTuber senior, betapa pentingnya memberi tag pada video, untuk meningkatkan ranking pencarian video kita pada fitur search YouTube. Namun sejak tahun 2020, YouTube mengubah cara kerja algoritma dalam membaca dan merekomendasikan video di seluruh platform YouTube. Mengapa? Karena dengan cara kerja algoritma YouTube yang lama, banyak konten kreator yang menyalahgunakan sistem tag video tersebut untuk mengelabui algoritma YouTube. YouTube menyadarinya dan tidak suka dengan fenomena ini. Jadi, sekarang tag video hanya berpengaruh sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada pengaruhnya dalam menentukan rekomendasi video ke penonton. Itulah yang akan kami jelaskan dalam video ini, agar kita sebagai YouTuber pemula memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja algoritma YouTube terbaru, dan menaklukkannya untuk membantu mengembangkan channel kita. Bagi Anda yang baru pertama mendengar istilah ini, algoritma YouTube adalah sistem artificial intelligence yang membuat ranking seluruh video di platform YouTube, untuk memudahkan YouTube merekomendasikan video sesuai dengan minat setiap penonton. Sistem rekomendasi YouTube ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2005 atau tahun diluncurkannya YouTube, hingga tahun 2012, mereka menghitung banyaknya klik yang diterima thumbnail. Semakin banyak klik, maka semakin direkomendasikan. Dalam 7 tahun inilah tumbuh fenomena clickbait. Dari tahun 2012 hingga 2016, sistem rekomendasi berubah dengan mulai merekomendasikan video dengan persentase rata-rata waktu tonton tertinggi. Pada tahun 2016 terjadi perubahan kembali, dimulailah era algoritma YouTube, yaitu mesin pintar yang melakukan filter terhadap berbagai hal, sebelum merekomendasikan jutaan video yang ada di YouTube, ke penonton yang tepat, dengan minat yang sama dengan video-video tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana algoritma YouTube pada masa ini bekerja. Namun berdasarkan berbagai eksperimen, didapatkanlah trik untuk mendapatkan hasil ranking rekomendasi yang tinggi adalah melalui pemasangan tag yang masif pada kolom teks. Inilah era di mana banyak konten kreator mengelabui algoritma YouTube, dengan cara memasang tag yang populer sebanyak-banyaknya pada kolom tag, walaupun isi konten tidak sesuai dengan tag tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2020, ada perubahan kembali pada mesin pintar algoritma YouTube ini, dan akan kami jelaskan pada video ini. Sesuai penjelasan resmi dari YouTube, tujuan algoritma YouTube adalah membuat orang-orang menonton lebih banyak video yang mereka sukai, sehingga membuat mereka kembali ke YouTube dan berada di platform YouTube selama mungkin. Jadi, konten kreator harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti penonton dengan memperhatikan hal-hal seperti apa yang mereka tonton, apa yang tidak mereka tonton, serta berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menonton. YouTube juga meminta kita untuk mengecek data pada analytics, untuk memahami algoritma YouTube terbaru ini. Dan tanpa kita sadari, ternyata data aktual algoritma YouTube sudah tersaji semua dalam gambar funnel atau gambar corong ini. Akan kita bahas satu persatu bagaimana cara algoritma YouTube ini bekerja, dan bagaimana cara menaklukkannya. Algoritma YouTube yang pertama adalah impressions atau tayangan. Dari data ini kita bisa melihat ranking video kita dibandingkan ranking video channel lain dengan konten yang sama. Semakin bagus ranking, maka semakin banyak tayangan thumbnail video kita pada halaman beranda, atau halaman hasil penelusuran YouTube, atau halaman video yang direkomendasikan. Cara menaklukkan algoritma YouTube yang pertama ini adalah dengan penerapan SEO pada judul dan deskripsi video kita. Dulu ditambah dengan penerapan SEO pada kolom teks. Namun sekarang kolom teks sudah tidak berpengaruh lagi, sesuai dengan bocoran informasi dari manajer Search and Discovery YouTube berikut. So sometimes tags can be useful if the content of your video or your channel name is like commonly misspelled, and we haven't yet made that connection based on people searching for that and finding your video. So if you have some misspellings, throw them in your tags. Otherwise, I wouldn't sweat it. I think you're better spending your time on other things. Jadi, kita harus melakukan riset kata kunci, lalu menuliskan kata kunci tersebut pada judul dan deskripsi semua video pada channel kita. Inilah yang sering disebut dengan SEO atau Search Engine Optimization. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Algoritma YouTube yang kedua adalah CTR, atau click-through rate, alias rasio klik tayang.
Dari data ini kita bisa melihat seberapa banyak tayangan thumbnail video kita diklik oleh penonton. Semakin banyak thumbnail video kita diklik oleh penonton, maka semakin tinggi nilai CTR ini. Dampak nyata dari rasio klik tayang adalah jumlah view atau jumlah penayangan video kita. Sebagai contoh di sini, dengan tayangan sebanyak 1,1 juta dan rasio klik tayang sebesar 5,5%, maka akan menghasilkan view sebanyak 105.000 penayangan. Cara menaklukkan algoritma YouTube yang kedua ini adalah dengan meningkatkan kualitas thumbnail video kita. Targetkan untuk mendapatkan rasio klik tayang lebih dari 5%. Algoritma YouTube yang ketiga adalah average view duration atau rata-rata waktu tonton. Dari data ini kita bisa melihat seberapa lama penonton betah menonton video kita. Apakah menonton hingga selesai, atau segera kabur meninggalkan video kita dan mencari video yang lain. Dampak nyata dari rata-rata waktu tonton ini adalah jumlah watch time atau jumlah jam tayang channel kita. Sebagai contoh di sini, dengan view sebanyak 105.000 dan rata-rata waktu tonton sebesar 3 menit 10 detik, maka akan menghasilkan jam tayang sebanyak 336.000 menit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penonton meninggalkan video kita, antara lain intro yang terlalu panjang, atau isi video tidak sesuai dengan yang diharapkan saat melihat judul dan thumbnail, atau konten yang tidak menarik dan membosankan. Sehingga, cara untuk menaklukkan algoritma YouTube yang ketiga ini adalah dengan menghindari intro yang terlalu panjang, isi video harus sesuai dengan judul dan thumbnail, serta meningkatkan kualitas video kita agar menarik dan tidak membosankan penonton. Targetkan untuk mendapatkan rata-rata waktu tonton lebih dari 30%. Dan ternyata, hasil rata-rata waktu tonton ini menjadi penentu bagi algoritma YouTube untuk menentukan ranking video tersebut dibanding video lainnya dengan kata kunci yang sama. Jika rata-rata waktu tonton tinggi, maka YouTube akan terus mempromosikan video tersebut ke lebih banyak orang lagi, digambarkan dengan jumlah persentase pada kolom impressions atau tayangan. Dalam contoh ini, 57% YouTube merekomendasikan video tersebut ke penonton dengan minat yang sama. Sebaliknya, bila rata-rata waktu tonton rendah, maka YouTube akan memberikan ranking rendah pada video kita, digambarkan dengan persentase yang rendah pula, misalnya rekomendasi YouTube hanya di bawah 10% saja. Targetkan untuk mendapatkan rekomendasi YouTube ini lebih dari 20%. Hal terakhir yang perlu diketahui kita sebagai YouTuber pemula adalah, jangan terjebak untuk melakukan analisa algoritma YouTube ini hanya pada level channel saja. Tetapi melakukan analisa untuk setiap video yang kita upload, karena fitur ini sudah tersedia di YouTube Studio, halaman analytics untuk setiap video. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membandingkan performa dari setiap video. Desain thumbnail video mana yang rasio klik tayangnya tinggi, mana yang rendah. Isi konten video mana yang retensi penontonnya tinggi, mana yang rendah. Sehingga kita selalu dapat melakukan perbaikan dan peningkatan pada konten-konten yang akan kita buat berikutnya. Semoga video tentang algoritma YouTube terbaru ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.